Action. Gimana Sam? Mana Al? Yang gimana sebenarnya bukan kita, Tapi gimana pemerintah mengurusi pendidikan kita. buset, langsung mulai ya kita. Kita sekarang mainnya substantif aja, Oh, nggak usah langsung. buat intro-intro. Gak usah baik basi. Iya. Karena basa-basi yang dilakukan tuh sekarang Basi. basi. Semangat. Apalagi yang dilakukan oleh para pengemban jabatan. Oh. FYI, per hari ini lagi ada reshuffle kabinet. Iya. Benar. Ini kalau nanti di postingnya mungkin udah agak telat ya. Cuman hari ini ada reshuffle ya. Betul. Sebenarnya bukan reshuffle katanya. Apa dong? Nambah kue aja. Nambah kue. Tapi emang nggak ada yang diganti? Gue nggak tahu ya. Gue belum baca detail sih. Cuman itu nambah-nambahin. Pokoknya kayak nambah-nambahin gitulah. Nama-namanya tapi gimana? Nama-namanya masih familiar. Intinya itu orang-orang yang udah berkecimpung di dunia politik pertama. Tapi fun fact ya, saudara Prabowo masuk. Oh iya. Dia jadi ketua taman apalah gitu loh. Oke. Oh bukan menteri. Tapi... Bukan Oh. menteri. Kalau menteri pendidikan masih sama. Masih sama. Kalau menteri pendidikan yang satu lagi soalnya lagi ngurusin di pengadilan. Udah beres belum sih? Belum beres. Masalah pengadaan Apa itu namanya? device aja, Device, device ya. pembelajaran lah. Kayak laptop kan. Iya. Itulah asal muasal, enggak asal muasal. Udah banyak juga pendidikan kita yang jadi masalah dari awal. Ya udah, pertanyaan membukanya ya sebenarnya intinya pendidikan kita masalahnya apa? Wow, kita masuk ke pendidikan hari ini ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan as a whole, orang tuh kan pasti punya pemikiran masalahnya pasti ada di akses, Oke. terus ada di kurikulum. Tapi akhirnya kalau kita ngomongin tentang pendidikan tuh masalah struktural sebenarnya. Dalam artian strukturalnya di mana nih? Dalam artian kan banyak kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan ya. Kan sekarang kebagi ada Kemendikbud, ada Kemendikti gitu kan. Akhirnya kebijakan-kebijakan mereka ini agaknya kurang menyeluruh gitu loh. Dalam arti gini, kita ngomong satu tadi tentang akses. Orang hari ini di kota dan kabupaten yang cenderung banyak populasinya, pasti sekolahnya makin banyak, benar? Oke. Tapi nyatanya nggak segampang itu. Ada teman-teman kita di NTT dan Papua yang hari ini gak usah ngomongin pendidikan, buat listrik, buat infrastrukturnya juga susah. Jadi akhirnya karena infrastruktur dan listriknya susah, buat pendidikan juga susah, Pak. Ya. Gitu konteksnya. Jadi mulai dari kebijakan kurikulum, terus dari infrastruktur juga, terus dari internet juga, listrik juga, oh banyak lah, Pak. Ini yang menyedihkan sebenarnya kalau gue lihat. Karena balik lagi obrolannya itu selalu regres, jadi mundur lagi. Oh. Harusnya tuh gua rasa ya, ketika kita ngebahas pendidikan gini yang dibahas adalah kurikulumnya, target capaian pendidikannya. Sebenarnya pendidikan Indonesia tuh arahnya kemana? Tapi balik lagi kita masih bahas aksesnya si jelek, infrastrukturnya belum merata dan lain-lain. Kemarin sempat agak-agak digoreng dulu, lihat gak? Apa tuh? Ada yang posting SD, gue lupa daerah mana, tapi daerah timur. Jadi di foto itu terpampang jelas, itu adalah SDN. Yang mana N kan negeri, artinya. Dia bikin konten, gue nggak tahu itu guru atau siapa. Pak, ini kondisi kita sudah begini, intinya curhat lah di medsos. Dijawab sama admin Gerindra. Admin Gerindra. Shout out admin Gerindra tuh, aktif dulu, tapi jawabannya ini agak rame itu. Akhirnya digoreng sama rakyat. Apa tuh? Rakyat sama netizen. Katanya gini, itu SD-nya beneran negeri atau bukan? Buset, serius? Kalau negeri baru silakan diajukan ya, karena sekarang lagi ada katanya program apa tuh yang perbaikan infrastruktur pendidikan. Iya. Admin Gerindra? Iya. Di SS, nah di repost lah. Nah gue liat akun repostannya. Jelas-jelas tulisannya itu SDN, masih aja nanya. Gitu. Ini admin Gerindra udah apa? Dia udah rangkap jadi kantor staf kepresidenan kayaknya, Pak. Kayaknya itu yang megang Seskam. Atau Menhan. Karena, jangan. Karena Seskam sekarang lagi banyak tuh job desk-nya. Iya. Sana sini lah dia bahkan ngejawabin urusan anggaran, urusan ini itu. Pengamat dibahas juga. Pengamat dibahas. Oh, inflasi pengamat. Iya. Kayaknya ramai deh kita bahas itu nanti. Iya, nanti ya. Terakhir tuh kemarin ada juga pertanyaan, dia lagi sama Menteri Maman Abdurrahman. Oke. Pas Seskam.
ditanya soal dana, entah kayaknya dia lagi datang ke suatu program. Dari mana anggarannya Pak? Gitu. Pak Maman mau menjelaskan, oh kita ada anggarannya dari ini di-cut sama Pak Seskap. Apa dia bilang? Pokoknya ada lah. Iya. Gitu. Ya itulah bentuk transparansi di negara kita. Oh, bahaya. Iya kan? Iya, tapi sepakat. Ini menarik lagi ngomongin pendidikan. Baru per kemarin ini rame di berita-berita, mungkin netizen di sini udah lihat, banyaknya jurusan itu nantinya bakal ditutup oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Wacana penghapusan jurusan. Wacananya udah ada buat ditutup. Dan yang disayangkan adalah wacana penutupan prodi atau prodi kan program studi atau jurusan ini itu ditujukan untuk ilmu-ilmu murni dan juga ditujukan untuk profesi guru. Oh, itu ada penjelasannya? Ada. Mungkin kan karena masih wacana ya, jadi asumsi publik banyak. Sehingga akhirnya sekarang yang ramai di sosial media itu, nanti kalau guru gak ada gimana? Terus kalau ilmu murni, terus ilmu lainnya gimana? Nah, lu kan ilmu murni ya? Betul. Sosiologi ilmu murni kan? Tersinggung dengan, gue nggak tahu tuh ada penjelasan tambahan itu. Kalau yang guru kenapa katanya? Ada argumen apa? Ini karena penyerapan kerja guru itu kuotanya dikit, formasinya dikit buat guru itu. Tapi lulusan guru itu banyak banget. Oh, soal penyerapan tenaga kerjanya. Soal penyerapan kerjanya. Soalnya wacana besarnya adalah program studi ini ditutup karena kebutuhan industri. Jadi kalau program studi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industri, ya udah bakal di-cut. Berarti terjawab sudah soal target atau tujuan pendidikan Indonesia. Iya. Ya. Hanya untuk memproduksi buruh-buruh tenaga kerja ke depannya dong. Benar. Kalau begitu. Tapi itu benar unik tuh kalau akhirnya menghapus jurusan ilmu murni. Ya kan itu basicnya dari situ ya. Gitu. Ya guru juga perlu belajar sosiologi. Benar. Guru juga perlu paham antropologi loh. Benar. Untuk akhirnya bisa menganalisis cara mengajar yang baik untuk menyampaikan materi dan lain-lain. Iya. Terus misalkan gini, oke terjadi nih ilmu murni dihapuskan. Terus mata pelajarannya, nah itu kan ilmu murni juga. Itu yang janggal sih. Tapi enggak, kalau menurut lu nih, kalau ada jurusan yang memang layak dihapus, jurusan apa? Wah, bahaya. Nanti gue diserang netizen. Enggak. Kayak Ferry Irwandi kan bilang filsafat, katanya nggak penting. Iya. Meski itu kayaknya cuman supaya menaikkan filsafat aja. Tapi kalau ditanya jurusan apa yang harusnya bubar atau ditutup ya prodinya, jurusan gue pribadi. IP. Pemerintahan. Iya. Karena gini, gue ngapain capek-capek belajar tentang pemerintahan? Gue jurusan ilmu pemerintahan, Fisip Unpad. Gue belajar ilmu harus di statementkan dong. Lanjut. Gini, lo belajar ilmu pemerintahan lama 4 tahun atau enggak let's say cepat 3,5 tahun. Tapi akhirnya yang ngisi posisi-posisi pemerintahan hari ini siapa? Yang ilmu pemerintahan bukan. Ilmu politik bukan. Tapi siapa? Militer, bos. Kalau nggak militer orang-orang mana? Harusnya ada sekolah militer aja dari SD kalau gitu ya. Iya, mending IP gak usah ada sekolah militer dari SD. Kita akmil aja dari dulu kalau kayak gitu. Buset, siapan perang, Pak. Tapi apakah berarti karena banyak orang militer di pemerintahan, emang sebenarnya negara kita dibangun untuk menjadi negara yang dictatorship atau yang egaliter gitu? Yang baunya itu emang secara pola komunikasinya, cara berkebijakannya itu memang harus secara militer gitu. Nah ini ya, jadi ironinya tuh. Kalau tadi kita ngomongin egaliter kan bicara semua orang dapat kesempatan yang sama. Betul. Ya memang pasti nanti statement dari pemerintah, loh kita tidak pernah menutup pintu untuk siapapun yang mau masuk ke pemerintahan, jurusan manapun akan terbuka itunya. Ya tapi kan akhirnya yang milihnya orang-orang siapa, Pak? Gitu. Itu terbukanya kayak gitu. Dan akhirnya kalau kita ngomongin tentang sistem kenegaraan kita yang hari ini sudah sangat militeristik ya. Itu kan kenapa? Karena itu jeblos RUU TNI kemarin, Pak. Saat orang-orang belum ngeh dengan demonstrasi, belum apa. Banyak yang dulu sudah demonstrasi terkait RUU TNI. Seingat gue, aktivis Kontras juga kemarin, Bang Andri Yunus tuh bahas itu kan. Benar. Dia lagi menyuarakan itu. Benar. Terus intinya adalah nanti militer itu akan masuk ke ruang-ruang sipil. Okay. Yang hari ini udah kita lihat berapa banyak pemerintahan kita yang pejabat-pejabatnya itu diisi oleh orang-orang militer. Ya. Kita gak ngomongin tentang kita cemburu kalau akhirnya ruang sipil itu diambil sama mereka. Bukan. Tapi kan akhirnya cara pandang, kemudian perspektif, cara pendekatan publiknya beda Pak, orang militer sama orang sipil. Sipilin aja udah beda. Lalu sosiologi lebih paham pastinya kan. Ada namanya sosiologi militer. Oh ada? Ada.
Ada matkul sosiologi militer tuh ada. Cuma saya waktu itu nggak ada yang ngambil. Karena nggak ada yang tertarik sama sosiologi militer. Iya. Tapi intinya sebenarnya ketika sosiologi itu punya sub matkul gitu atau sub cabang mata kuliah, ada kayak sosiologi ekonomi, sosiologi agama, itu kan intinya melihat bagaimana dinamika masyarakat di sub isu-isu itu. Gitu. Jadi bukan kita kalau ada sosiologi agama tidak bahas agamanya, kita nggak ngomongin benar salahnya, tapi kita lihat seberapa pengaruhnya agama itu terhadap masyarakat. Intinya kan itu. Nah sekarang kalau kita mau masuk sosiologi militer, kayaknya nggak cukup 1 semester doang tuh bahas sosiologi militer. Karena kan dampaknya banyak banget kalau di kita. Oh iya, benar. Bisnisnya ada. Benar. Ya, jabatannya banyak. Benar. Yang rangkap jabatan juga ada. Ada. Ini saya tiba-tiba loncat dari militer sama jadi Menpora. Weh. Kayaknya pernah ada. Iya. Salah. Ya kan? Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, karena gue juga tahu ini Sam, ada info sedikit. Apa tuh? Pengalaman gue, temen bokap gue kuliah sejarah, jadi militer juga. Kan ada tuh yang apa ya, gue lupa tuh nama tahapannya. Perwira karir gitu. Iya betul, semacam begitu. Tapi gue lupa lah ya, sebutannya apa. Akhirnya dia megang museum di Jogja. Museum militer. Gitu. Oke lah, itu masuk akal. Iya. Tapi kan dibalik, dari sipil masuk ke militer. Bukan dari militer masuk ke sipil. Ranah sipil. Iya. Akhirnya ini yang makin bikin emosi adalah militer ini udah mengambil ruang-ruang sipil, hari ini ngabisin anggaran negara. Despite of akhirnya untuk keamanan negara ya, mereka butuh ada senjata, butuh ada apa dan sebagainya. Tapi ngabisin anggaran negaranya untuk apa? MBG. Kenapa lu bisa bilang MBG dari militer? Oh jelas Pak, ini gue bakal spill dikit aja ya. Oke. Banyak gini, kalau lo mau bikin MBG, kan ada caranya. Betul. Lo harus minta titik ke BGN, Badan Gizi Nasional. Buat bikin dapur. Buat buat titiknya jadi hijau lah intinya. Nah kan itu lo harus mengatasnamakan yayasan. Nah sedangkan militer kan yayasannya banyak Pak. Oh gitu. Iya, jadi isinya isi dari yayasan ini mostly yang megang tuh militer. Bahkan ada gue kemarin lihat di TikTok ada dapur yang kerjanya semua militer Pak. Jadi bosnya datang, siap komandan. Apa makanan hari ini? Siap komandan. Makanannya ini. Tapi ini datanya transparan nggak soal yayasan MBG ini? Itu gue nggak tahu. Ini bisa jadi info asal. Karena maksudnya biar cross check aja, silakan cek. Benar gitu yang memang yang punya banyak dapur tuh militer. Silakan cek lah. Militer dan kepolisian kalau sekarang tuh. Ya eventually bagi-bagi kue lah. Nah itu kan militeran. Nyambung juga tadi soal MBG. Karena yayasan banyak dipegang oleh militer. Benar. Berarti masuk pertanyaan utamanya berarti karena kita bahasnya pendidikan ya. MBG itu jawaban dari keresahan pendidikan kita bukan? Kalau ngejawab keresahan pendidikan kita harus gue bilang enggak. Tidak secara utuh semuanya ya. Oke. Tapi eventually gue harus sepakat kalau MBG ini dibutuhkan. Oke. Karena waktu itu gue sempat nonton podcastnya Nadiem waktu masih ngejabat ya sebagai menteri sama Deddy Corbuzier, Om Deddy. Oke. Close the door. Om Deddy ini cukup menekan terkait kenapa akhirnya kita itu secara pendidikannya susah banget buat naik gitu loh. Kan beliau letkol tituler juga. Ya. Terus jawaban dari Nadiem waktu itu selaku menteri ya. Pak Nadiem bilang gini, sekarang mau pendidikannya dijajalin sebagus apapun ke seorang anak, kalau IQ-nya nggak nyampe, nggak bakal bisa dia menyerap pelajaran di kelas sekalipun. Oke, ini menarik. Gue mau bantah argumen lu soal MBG dibutuhkan. Lu inget gak waktu debat Pilpres? Pak Prabowo nanya ke Pak Ganjar. Saya pengen tahu, menurut Bapak MBG, Bapak dukung nggak kalau saya bikin program MBG? Oh iya. Terus Pak Ganjar bilang, tentu tidak, katanya. Oh iya. Karena Pak Prabowo bilangnya gini, untuk MBG untuk mengatasi stunting, mengatasi kekurangan gizi, dan lain-lain. Menurut gue jawaban Pak Ganjar cukup masuk akal. Kenapa tuh? Karena stunting itu persiapannya bukan dari zaman udah masuk sekolah. Bahkan sebelum anaknya lahir harus sudah disiapkan. Oh iya. Benar. Ibunya harus pil gitu ya. Jadi ibunya yang harus dikasih nutrisi yang baik. Ketika bayi dikasih nutrisi yang baik. Jadi kalau bicara MBG, untuk memperbaiki bahkan sampai masuknya ke IQ atau apa, ya udah telat. Makanya gini, kalau pandangan gue soal MBG
MBG itu bagus atau tidak? Bagus. Untuk menjadi final mission. Oh, final mission. Bukan first mission. Jadi di akhir. Betul. MBG itu bentuk utopisnya sebuah program. Nggak bisa pikirannya harus langsung loncat gitu loh. MBG ini tuh betul solusi dari permasalahan yang struktural. Tapi strukturnya jangan diloncat. Jangan pengen langsung ke inti. Oke. Perbaiki dulu dong basicnya. Kita tadi kan kita udah ngomong akses, infrastruktur, kualitas pengajar, kesejahteraan pengajar. Mulai dari situ dulu. Gitu loh. Karena kalau kita buka anggarannya kan per hari triliunan tuh. Range-nya 800 miliar sampai 1,2 triliun. Per hari. Per hari, Pak. Bayangin 1 hari aja, jangan 1 tahun full. Bagiin buat gaji-gaji guru honorer. Dan satu, oke, misalkan MBG-nya tetap harus berjalan. Ya. Karena itu mandat dari Pak Prabowo, karena itu kan misi dia dari awal kan gitu. Janji dia dari awal. Ya sudah, jalankan MBG di daerah-daerah yang memang membutuhkan saja. Oh, itu sepakat Pak. Sepakat benar. Ya kan? Jadi nggak perlu di dalam tanda kutip perkotaan, atau enggak kita langsung nyasarnya sekolah yang memang anak-anaknya punya kemampuan ekonomi yang baik di keluarganya. Betul. Bener. Jadi sesuaikan dulu dengan survei ambang kesejahteraannya kayak gimana. Kalau dikira masih bisa ya buat apa? Tapi kalau kayak gitu bagi-bagi kuenya jadi dikit. Ya kan ini bukan kue MBG soalnya kan. Iya. Gitu. Emang kalau ngomongin bagi-bagi kuenya siapa aja yang sekarang udah dapet dari MBG? Banyak banget Pak, asli. Ini gue dapat info kemarin. Mungkin infonya tidak begitu menarik ya buat kalangan masyarakat yang gimana-gimana gitu ya, yang apatis dengan politik ya. Tapi MBG itu singkatan, bukan makan bergizi gratis. Apa tuh? Kalau kemana aktivis-aktivis ada yang bawa maling berkedok gizi. Ada itu dari Ketua BEM ya? Ketua BEM dari Tio. Tapi kemarin gue dengar dari salah satu kalangan politisi ngomong gini, MBG adalah makan bersama Gerindra. Oke. Jadi dibagi-baginya bos, itu ke anggota dewan Gerindra. Prioritinya ke situ dulu. Balik lagi, silakan dicek bener gak? Silakan dicek. Kalau ternyata kita salah ya udahlah. Silakan aja, nggak apa-apa. Debatin aja di Kita komen. siap untuk minta maaf begini depan. Ya, ini yang jadi ironi kan. Kemarin tuh gue suka banget sama statement Haris Azhar. Waktu ngomongin soal dugaan makar salah satu aktivis lah waktu bikin halal bihalal. Dia bilang, oke, sekarang kita debat angka. Kita ngomongin swasembada pangan dan lain-lain. Tapi tetangga kita tetap lapar gak? Tetap. Silahkanlah katanya, mainkanlah itu tafsiran undang-undang. Tapi tetangga kita tetap miskin gak? Tetap Pak. Katanya. Ini yang mau gue bawa sebenarnya soal MBG pun sama. Yang gue sangat sayangkan, dari statement-statement Pak Prabowo, setiap dia berbicara soal MBG, sama kayak Pak Purbaya, pendekatannya terlalu kuantitatif. Angka tidak kualitatif, betul. Beliau pernah bilang, tingkat keberhasilan MBG berapa? 90 sekian persen. Iya. Taruh misalkan 98%. Pak, jangan lupa 2% dari anak kecil di Indonesia itu ada berapa juta? Iya. Sepakat. Berapa banyak ibu dari orang tua murid yang senang dan yakin, karena presiden saya sudah menyiapkan makanan, saya percayakan saya nggak usah masak, nggak usah bikin bekal buat anak saya. Karena di sekolah nanti dia bakal makan. Pas datang ke sana, dia makan MBG, anaknya keracunan. Kacau sih. Berarti berapa ibu yang udah dibikin sama Pak Prabowo nangis? Berapa keluarga yang kecewa dengan perjalanan MBG ini? Ya betul, gue sih tidak menyalahkan secara pribadi bahwa itu adalah mutlak kesalahan Pak Prabowo. Iya. Berarti kan memang ada miss juga kan gitu. Benar. Soal analisis gizinya dan lain-lain. Tapi itu yang terjadi sekarang. Oke, MBG-nya memang baik. Niatnya bagus. Sampai jadi bahasa ekonominya Prabowo-nomik gitu kan. Iya. Untuk memastikan katanya pangan Indonesia itu sampai ke piring rakyat-rakyat Indonesia. Tapi kalau yang sampai ada racunnya gimana? Iya. Menurut gue kayak lebih baik untuk pakai pendekatan yang memang humanis gitu. Jangan hanya membanggakan capaian-capaian angka. Akui saja. Saya akui sistem MBG kami masih belum sempurna.
beberapa keluarga saya ucapkan mohon maaf. Karena ternyata masih terjadi keracunan dan lain-lain. Tinggal gitu aja ya Hal tersebut akan tindak beres. Gitu. Balik lagi, kenapa sih gitu tidak bisa ngasih kenyamanan atau keamanan sedikit aja gitu? Iya. Bikin masyarakat tuh yakin kayak, oh oke, pemerintah kita akan mencari solusinya dalam setiap permasalahan. Kan nggak kerasa begitu. Sekarang kerasanya kalau ada yang kritik, itu jadi masalah buat pemerintah. Iya. Tapi kalau gue mau ngomongin baik lagi tentang angka, ini semua orang yang akhirnya ada di Indonesia itu akan dilihat sebagai angka dan selalu minimal sampai 2028. Karena kenapa begitu? Karena secara sisi historisnya, semenjak pemilu kita semua di sini cuma angka, Bos. Oke. Kenapa cuma angka? Cara kita mendapatkan suara aja, mereka nih yang nyalek kayak, yang nyalon di pilkada kayak, yang pilpres sekalipun, mereka mikir, ini kalau misalnya gue bisa dapat angka paling besar di Indonesia biar menang di pemilu, gimana caranya? Berapa duit yang harus gue keluarin buat angka yang dapat nyoblos gue? Itu udah masuk ke strategi politik juga. Iya, jadi dari masa pemilu aja kita udah jadi angka, jangan heran kalau sekarang MBG kita dilihat sebagai angka. Makanya sebenarnya ini jadi suatu otokritik buat kita masyarakat. Ya. Nanti kalau pemilu ente dikasih 100.000 jangan mau diambil, jangan mau nyoblos orang itu. Iya. Berarti dengan kayak gitu aja dia gagal ngebeli, lu pakai gagasan. Kemarin sempat ada campaign juga katanya, terima uangnya jangan pilih orangnya. Ada juga tuh yang katanya pakai bahasa begitu. Lu sepakat gak gitu? Kalau gua berada di kondisi ekonomi tertentu mungkin gua akan melakukan itu juga. Iya. Sepakat. Masalahnya itu kan apa yang kita sebut dengan pragmatisme. Benar. Yang penting menang. Benar. Caranya apa? Ya udah yang penting menang. Benar. Makanya sekarang tuh banyak, gue sih ngeliatnya analis tuh ngeliat Pak Prabowo tuh begitu. Yang penting dia jadi jadi presiden. Iya. Nggak taunya kan infiltrasi line up-nya jadi banyak diganggu oleh yang sebelumnya. Sebelumnya alias. Iya. Alias. Yang katanya sekarang ada tembok ratapan di Indonesia. Ya kan? Dari dulu saya dimaki-maki. Ngajar. Saya siap turun ke desa-desa. Tapi hari ini saya akan lawan. Mungkin Bapak sudah siap. Tapi kalau gua nggak tahu siap atau enggak melihat pendidikan kita sekarang. Masuk lagi. Kece nih, host bagus. Lanjut, gimana? Makanya lu bisa nggak ngasih gua harapan bahwa memang masih ada harapan buat pendidikan kita? Kalau pendidikan ya, to be honest, harapannya tuh besar untuk didorong kepada keluarga harusnya. Jadi dalam artian gini, skripsi gue tuh tentang pendidikan juga kan. Oke. Gue ada 16 informan. Gue mulai dari, karena gue skopnya Kota Bandung ya, dari dinas, DPRD, kemudian sekolah, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai orang tua murid. Yang paling bikin hati gue kena adalah ketika gue ngobrol sama orang tua murid. Salah satunya gue ngobrol sama, gue gak bisa nyebut ibunya siapa namanya. Dia bilang dia membiayai 2 anaknya, yang satu lagi kuliah di Unjani, yang satu lagi sedang SMP kelas 9. Dia membiayai 2 anaknya itu sendiri, karena suaminya sakit. Bayangkan seorang ibu yang punya cita-cita pendidikan untuk anaknya sebesar itu gitu loh. Jadi yang perlu didorong apa? Karena banyak juga alasan orang-orang putus sekolah atau putus pendidikan, itu kan mostly karena faktor ekonomi. Tapi sebenarnya nggak hanya itu. Faktor keluarga iya, faktor lingkungan iya, ada yang bahkan pernikahan dini iya, dan sebagainya. Jadi kalau harapannya ada di mana, ya hari ini harapan kita ada di ibu-ibu kuat yang hari ini sedang menafkahi anaknya, ada di bapak-bapak yang hari ini sedang bekerja keluar kota, ke kabupaten, ke kota manapun, itu buat sampai anaknya tetap bisa kuliah, bisa berpendidikan, dan sebagainya. Harapan kita harus dititipin ke mereka. To be honest, gue harus bilang kita, oke, hari ini kita percaya dengan dinas pendidikan, dengan kementerian A, kementerian B. Udahlah. Udah berapa kali sih lu dikecewain gitu. Tapi berat juga Sam untuk setuju dengan statement itu. Apalagi kalau yang kita menitip beratkannya ke orang tua murid. Balik lagi. Kayaknya gue udah pernah bilang ini. Berapa tahun orang tua akan menitipkan anaknya ke guru-guru, ke instansi-instansi pendidikan. Ya betul. Sekarang kita kalau misalkan bilang gini, let's say ada orang yang sudah menemukan formula parenting yang sempurna. Anaknya sudah dididik dengan baik dari umur balita sampai siap sekolah. Masuk sekolah dia dibully. Dia ketemu guru yang galak yang tidak mengerti. Dia ketemu senior yang
misalkan tidak suportif atau lingkungan yang intinya toksik atau apa, terus gimana? Gitu. Sementara pas zaman sekolah lebih banyak jam mereka bertemu guru dan teman-temannya daripada jam ketemu orang tua. Oh iya benar sih ya. Iya kan? Bener. Apalagi waktu itu KDM mau bikin sekolah habis subuh, masuk jam 5. Buset ya. Iya. Masih gelap suruh sekolah. Tapi ya, karena kenapa tadi gue bilang gitu? Karena keluarga itu kan jadi tempat pertama kita bertumbuh ya, pasti ya. Tapi kemudian kalau kita bicara dari pihak sekolahnya, gue nggak tahu kenapa gue masih punya pandangan kalau semua guru tuh pasti etikatnya baik. Oke. Lo ngerasa gitu nggak? Gue cukup setuju dengan sama itu. Kayak gue ngerasa nggak ada yang mau ngambil profesi guru untuk nyari duit. Oke. Untuk menafkahi dirinya, menurut gue nggak ada. Orang-orang yang hari ini jadi guru itu karena mereka kepanggil, menurut gue. Bukan nyari duitnya. Karena come on lah, lu nyari duit di Indonesia terus berprofesi guru, mana sih dapat duit segede gitu? Guru honorer 300 sampai 500 ribu doang Per bulan. Hidup berapa tuh? 10.000 per hari. Iya 10.000 per hari. Makan apa Pak? Ya makan, tinggalnya di mana, bayar kontrakan di mana? Belum listrik, belum air. Aduh. Itulah, itu mirisnya tentang tenaga pendidik hari ini ya. Gitu. Ya berarti kan memang concernnya bukan di tenaga pendidik, tapi yang membuat kebijakan soal pendidikannya. Benar. Akhirnya mereka ngelihat ke peserta didiknya mungkin ya. Iya. Akhirnya ada muncul MBG. Betul. Ya. Nah itulah soal pendidikan sedikit demi sedikitnya. Makanya tadi yang tidak bisa disalahkan adalah gurunya. Gue sepakat kalau soal itu. Gitu. Panggilan nurani memang ada. Pertanyaannya adalah, kalau gurunya tidak salah, berarti kan yang salah adalah proses persiapan untuk menjadi guru. Balik lagi, siapa yang salahnya? Yang membuat kebijakannya, yang bikin benchmarknya, yang bikin blueprintnya, bahwa guru tuh harus gini loh. Gitu. Pendidiknya tuh terdidik gak? Kalau harus gue bilang, hari ini banyak pendidik yang terdidik, tapi tidak diberikan ruang yang tepat. Gue ngerasanya kayak gitu. Oke. Dalam arti guru-guru atau bahkan dosen ya, kita let's say, banyak yang sebenarnya pengen punya ruang untuk bicara lebih banyak, tapi karena bahkan di dalam sistem pendidikan sekalipun, ada sistem yang feodal. Pasti yang didulukan adalah mereka yang lebih tua gitu-gitu. Ini gue singkat cerita dikit aja, gue nggak mau nyebut namanya di mana dan siapa. Tapi ada dalam satu universitas bagus, top PTN. Dia dalam satu kelasnya, dosennya tuh kelihatannya banyak. Tapi at the end of the day, yang ngajar itu satu dosen doang sebenarnya. Tapi ngajarnya banyak banget matkul. Jadi kayak dosen sapu jagat, kebayang nggak sih? Oke. Gitu. Padahal kan kalau misalnya dispesifikan, sebenarnya dia misalnya dosennya khusus satu matkul A doang gitu loh. Jadi gua rasa, nah hal itu bisa terjadi karena ada, yaudah sok mangga duluan aja Pak, Bu, gitu loh. Jadi di dalam sistem pendidikan kita, pendidik-pendidiknya sekalipun, itu masih ada sistem yang feodal. Yang sayangnya ini tidak terkuak kemana-mana, gitu loh. Kalau gue berarti bisa bilang, pendidiknya terdidik, tapi tidak terdidik untuk mendidik. Agak dalam sih itu. Tapi gak semua menurut gue. Betul, gue setuju. Ya, tapi kayak sekarang gini deh. Lu kan pasti punya memori ya sama satu guru spesifik. Oh iya. Wah, ini nih guru best gua nih. Iya. Atau siapa favorit gua. Berarti kan kalau ada favoritisme seperti itu, ada juga yang tidak kita ingat, yang tidak kita kenal, yang tidak kita pedulikan. Bisa jadi gak? Karena mereka berarti memang cara mereka mengajar tuh ya memang kurang. Tapi balik lagi, gue tidak menyalahkan personnya. Gitu. Ini bukan soal perorangan guru A, guru B, dan lain-lain. Tapi? Ya akademi gurunya. Oh, pembelajaran apa? Iyalah. Cara dia menjadi gurunya. Iya. Dan yang ngasih kurikulum ke gurunya. Iya. Siapa yang ngasih kurikulumnya? Ya yang di sana, yang di atas. Nah itu, gitu. Oh, dan ini menurut gua akhirnya sangat diwajarkan ketika guru hari ini punya motivasi yang cenderung kecil untuk mengajar, dalam tanda kutip. Karena apa ya? Karena lagi dan lagi untuk dia hidup aja tuh dia susah. Jadi gue dengar banyak banget guru yang hari ini tuh nyari sampingan biar bisa menafkahi diri dia, dan guru itu jadi sampingannya lagi justru. Kebayang nggak? Iya. Jadi guru tuh bukan jadi primer, bukan jadi pekerjaan primer gitu, pekerjaan tetap dia.
ya jangan diharapkan kalau guru mungkin nanti masuk ke kelas capek atau apa. Ya karena gajinya sekalipun itu nggak cukup lah buat membiayai anak-anaknya dan sebagainya kayak gitu. Itu kalau kita bicara tentang guru gitu. Tapi yang apa ya bahasanya ya? Ya gue segitu dulu deh. Kalau dia gimana? Ya itu permasalahan struktural yang makin dalam. Memang makanya ketika misalkan pernah nggak kita ketemu guru yang lagi bete, kebaca tuh waktu masuk kelas, cara ngomong. Mager banget gue kalau ketemu guru kayak gitu. Balik lagi, gue tidak menyalahkan gurunya. Tapi bayangkan kalau guru itu datang, setelah di rumahnya, terjadi keributan di rumahnya. Oh iya. Karena anaknya belum cuciin baju. Karena anaknya belum dimasakin. Gurunya sudah terlelap dengan harus nilai PR, nilai ulangan, dan lain-lain. Benar. Nah itu kan jadinya permasalahan struktural yang sebenarnya jauh lagi kalau mau dibahas masih panjang lagi jadinya pembahasannya. Jadi ya memang ekonominya juga harus diperbaiki. Benar. Gue sih memang bener gitu. Oke lah misalkan lu males ganti kurikulum, lu males ganti cara mengajar, lu males ganti jurusan dan lain-lain. Minimal jamin aja dulu kesejahteraan gurunya. Iya. Gue yakin cara mendidiknya juga membaik. Gue sepakat di situnya. Makanya kita tutup aja dengan pesan apa buat seluruh sivitas akademik. Ngeri nih Pak pesannya. Walaupun kita masih wong cilik ya bagi mereka ya. Dari apa yang sudah kita lihat dan pelajari gitu. Benar. Gue sih udahlah kalau ngomongin buat guru, cinta banget gue sama guru-guru gue dari SMA, SMP semua mereka baik banget gitu. Respect. Lope berat buat para guru. Lopenya gini biar. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang sistem pendidikan hari ini, gue ngambil satu kasus lagi. Ada satu foto di sosial media itu tersebar. Satu sekolah, sebelahnya dapur MBG. Oke. Lebih bagus gedungnya dapur MBG dibandingkan sekolahnya. Itu yang terjadi dalam fakta Indonesia hari ini. Yang diperhatikan bukan infrastruktur kalian, sekolahnya kayak gimana. Yang diperhatikan bukan kalian dapat kurikulum yang bagus kayak gimana. Yang diperhatikan bukan guru kalian sudah sejahtera atau belum. Tapi yang diperhatikan adalah gimana pendidikan ini jadi komoditas dalam masyarakat Indonesia hari ini. Yang akhirnya dikeruk oleh pemerintah-pemerintah. Dan kalian bisa apa? Apalagi hari ini ya. Kita sebagai terdidik justru, kita yang harus ngambil peran. Either kita memberikan kritik ke mereka, atau bahkan justru kita memberikan edukasi ke sekitar. Ya, two ways lah. Ke atas iya, ke bawah iya, bahkan jadi jangan sampai ada konflik horizontal. Itu sih kalau dari gue ya umumnya ya, kalau ngomongin tentang pendidikan. Dan buat MBG, gue setuju MBG itu ada. Sangat setuju. Kalau sasarannya tepat, buat ibu-ibu yang hari ini sedang proses menuju kehamilan. Buat hari ini di daerah 3T. Kemudian buat hari ini anak yang secara ekonomi keluarganya sulit, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau kira MBG buat bagi-bagi kue dan akhirnya kena ke anak-anak, nanti keracunan, entah nanti efisiensi anggaran, entah apa. Bahkan terakhir gue lihat 44% anggaran pendidikan itu dipakai buat MBG. Oke, itu hampir setengah. Dan itu sangat miris gitu. Dan sekarang kalau ditanya apakah anak-anak SD, SMP, SMA yang dapat MBG tahu? Belum tentu. Karena kan data-data itu ya akhirnya walaupun tersebar, belum tentu orang mau untuk nyari kan. Jadi, satu hal yang gue dorong tentang pendidikan itu masih penting, baik itu untuk semua kalangan dan semua umur. Dan Indonesia itu masih punya capaiannya buat kemudian hari lah. Menurut gue, mimpinya masih besar. Jangan sampai kita terbelenggu sama, udahlah dan nanti kita mah jadi pekerja buruh aja dan sebagainya. Buruh iya mulia, dia terhormat. Tapi tetap aja, aim-nya high gitu loh. Dan di pendidikan itu proses untuk sana. Makanya terakhir gue tutup pakai bahasa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara itu pernah ngomong gini, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Dan dia sempat menyantumkan kalau akhirnya proses berpendidikan itu adalah proses memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Karena tanpa pendidikan kita dibelenggu oleh kebodohan. Dan masuk nih akhirnya kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata terbaik, kalau nggak salah ya. Pokoknya senjata terbaik lah yang ada di dunia. Gitu. Gue tambahin dengan quotes dari gue sendiri. Buset, apa tuh? si bijak. Tadi kan udah tokoh-tokoh berat. Oh iya. Sama kayak yang ringan. Iya, oke. Quotesnya simple.
Kalau mau kaya, jangan jadi guru. Jadi pengelola MBG aja. Habis ini kita mau masuk ke review AI. Iya, boleh. Kita balik lagi seperti biasa di review sesi AI. Review sesi AI lagi. Sesi review AI. Bagus tuh belibet begitu. Problem utama dari podcaster. Langsung aja saya lah. Oke. Kita bahasnya apa? Tentang apa? Tadi kan ngomongin pendidikan dan MBG. Ya kan? Kita tanya aja dulu sekarang. Oke. Supaya konkret. Masa survei apa ini konkretnya dari AI? Gini aja pertanyaannya. Kalau kamu jadi presiden Indonesia sekarang, apakah kamu akan bikin program MBG? Iya. Siapa tahu kan ratusan tahun lagi yang memimpin negara AI. Who knows? Bener. Tapi yang penting adalah jawabannya. Udah ada jawabannya. Dari gerak-gerik Anda sih agak menakutkan jawabannya. Oke, pertanyaannya tadi ya. Kalau kamu jadi presiden Indonesia sekarang, apakah kamu akan bikin program MBG? Jawaban jujurnya, saya tidak akan menjalankan program MBG. Bukan kita yang bilang ya. Dalam bentuknya sekarang. Oke. Tapi saya tidak akan langsung membuang idenya juga. Diplomatis ya. Gak mau dituntut deh. Tahu kayaknya takut ini dilaporin. Tahu ini bakal viral nih kayaknya. Kayak viral aja kita. Amin. Kenapa? Karena di balik MBG makan bergizi gratis ada tujuan yang valid. Mengatasi stunting, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi beban ekonomi keluarga. Nah, tapi dia bilang, masalahnya bukan di tujuan, tapi desain kebijakan dan prioritasnya. Linear tadi berat, ya. Kalau saya jadi presiden, sikap saya akan seperti ini. Saya akan tunda implementasi nasional program MBG. Program sebesar MBG itu mahal banget dan kompleks. Setuju, sepakat. Kalau langsung jalan nasional tanpa kesiapan, rawan korupsi, kualitas makanan tidak merata, benar kan keracunan kan? Anggaran jebol, Yang kedua, saya ubah targetnya. Jadi dia pengen lebih fokus. Daripada semua siswa, saya akan fokus ke balita dan ibu hamil. Kemudian ada siswa dari keluarga yang miskinnya ekstrim. Tuh. Banyak juga nih orang. Yang keempat, saya prioritaskan pendidikan dulu. Ini nih, bro gue. Saya prioritaskan pendidikan dulu katanya. Kayaknya dia oposisi. GPT. Oh ini kan bukan produk Indonesia. Oh iya benar. Ini antek-antek asik kayak ini. Oh iya benar. Antek-antek asik. ChatGPT kayaknya George Soros bukan? Nanti dia bilang nyoros. Terus dia bilang saya prioritaskan pendidikan dulu. Ini agak kontroversial tapi penting. Kalau anggaran terbatas, saya akan tanya, lebih mendesak mana? Makan gratis untuk semua atau kualitas sekolah, guru, fasilitas dan kurikulum? MBG-nya my bro gue nih. My bro gue. Tahu tuh. Bener. Nah, kalau dia bilang saya bikin mekanisme transparan ketat katanya. Ya gitulah biasa. Kesimpulannya, saya tidak anti MBG. Tapi kalau dijalankan tanpa desain matang, dia bisa jadi proyek populis, beban fiskal, bahkan merusak prioritas pendidikan. Kalau saya jadi presiden, saya kecilkan dulu, saya fokuskan, rapikan sistemnya baru diperluas. Bijak ini bener. Belum pernah saya setuju ini dengan robot. Ya kan kita menghikmati apa kata Mas Wapres. Iya benar. Menggunakan AI kan. Berarti Mas Wapres waktu perancangan MBG nggak ngeprom atau ngepromnya salah. Gitu. Iya. Next aja udah kan udah beres? Udah. Apa? Lu ada nggak? Apa? Next mau nanya apa nih? Oh ini. Terakhir itu dari kementerian ngomong bakal nutup prodi kan, jurusan-jurusan katanya. Nah, kita tanya, kalau lo jadi presiden, lo bakal nutup prodi apa aja? Coba, gitu. Ketik dong. Oke. Kalau Anda jadi presiden, wah, ChatGPT hari ini lagi jadi presiden terus ya, tanyain nih. Anda akan menutup program studi di universitas. Program studi apa aja? Oh ya. Apa aja? Oke. Kita lihat ya. Bener my bro gue, Pak. Jawabannya adalah
saya nggak akan menutup program studi secara serampangan. Wih, ini pendekatan terlalu kasar katanya. Oke. Yang lebih masuk akal kata dia. Wih, dia punya akal nih si bro ini. Enggak, berarti menurut dia nggak masuk akal. Berarti Kementerian Pendidikan tidak masuk akal. Iya. Menurut TA. Wacananya tidak masuk akal. Wacananya tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah evaluasi ketat, merger, atau moratorium. Bukan langsung tutup katanya. Oke. Gitu. Ih bener loh. Dia nggak ngasih nama prodi. Serius. Tapi dia ngasih tahu prodi dengan kualitas di bawah standar yang akreditasinya rendah. Pasti ya itu ya. Kedua, prodi yang oversupply lulusan tanpa kebutuhan pasar. Sama juga tapi si bro kayak kementerian. Ya kan dia ini. Apa namanya sih? Orang Amerika itu apa? Kapitalis. Kapitalis, iya. Prodi tren tapi tidak punya fondasi akademik kuat. Contohnya digital bisnis. Kan lu juga digital, gila. Gimana sih? Dia tidak mau kerjaan dia terhapuskan ya. Iya, bener. Prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Satunya. Kampus yang pabrik ijazah. Keren. Wah, pabrik ijazah palsu. Beda lagi ya? Beda lagi. Wih, dia ngasih prinsip, Pak. Prinsip besar saya tidak melihat masalahnya di jurusan A jelek, jurusan B bagus. Tapi di kualitas, relevansi, dan integritas sistem pendidikan. Kece. Gitu, kurang lebih. Udah, jawabannya. Memang ya, ternyata AI itu kadang bisa jadi solusi yang baik. Benar. Terima kasih Pak Wapres sudah merekomendasikan kita untuk terus-menerus menggunakan AI. Benar. Kan? Jadi kita pakai terus sekarang. Tapi mungkin sekalian penutup ya. Menurut gua kayaknya Mas Wapres harus lebih pakai AI lagi karena nyatanya mungkin AI lebih pinter dari Mas Wapres. Jangan sampai yang lebih berprinsip adalah AI daripada pejabat. Buset. Dadah.